wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiko. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi jurusan S1 Akuntansi angkatan 2019 Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Berikut saya akan menyampaikan materi mengenai modal saham. Yang pertama yaitu pengertian modal saham. Modal saham merupakan jenis modal yang hanya terdapat dalam perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT yang diperoleh dengan cara menerbitkan dan menempatkan saham-saham tersebut kepada pihak tertentu atau kepada masyarakat umum. Tingkat kepemilikan pemegang saham terhadap perusahaan tergantung seberapa besar saham yang dikuasainya. Contoh pencatatan saham biasa. Pada tanggal 1 Juli 2018, PT Merdeka mengeluarkan saham biasa 10.000 lembar dengan nilai nominal per lembarnya Rp5.000. Saham terjual pada nilai nominalnya, jurnalnya, yaitu pada tanggal 1 Juli 2018, kas pada modal saham biasa sebesar 50 juta diperoleh dari 10.000 lembar dikalikan 5.000. Jika saham terjual di atas nilai nominalnya, misalnya saham terjual per lembarnya Rp5.500, jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Juli 2018, kas pada agio saham biasa dan modal saham biasa, kas sebesar 55 juta, agio saham biasa sebesar 5 juta, modal saham biasa sebesar 50 juta. Kas 55 juta didapatkan dari 10.000 lembar dikalikan 5.500. Sedangkan modal saham biasa diperoleh dari 10.000 lembar dikalikan 5.000. Agio saham biasa mendapatkan 5 juta berdasarkan dari pengurangan antara kas dan modal saham biasa. Jika saham terjual di bawah nilai nominalnya, misalnya saham terjual per lembar 4.750.000, jurnalnya yaitu 1 Juli 2018, kas dan disagio saham biasa pada modal saham biasa, kas sebesar 47.500 berasal dari 10.000 lembar dikalikan 4.750, disagio saham biasa 2.500.000 dan modal saham biasa sebesar 50 juta. Modal saham diperoleh dari 10.000 dikalikan 5.000, sedangkan disagio saham biasa diperoleh dari pengurangan antara modal saham biasa dikurangi dengan kas, mendapatkan 2.500.000. Selanjutnya yaitu contoh pertukaran saham dengan aktiva non-kas. Jika saham dikeluarkan dengan memberikan aktiva non-kas, maka sesuai PSAK nomor 21, nilainya ditentukan berdasarkan harga pasar saham yang dikeluarkan atau nilai wajar aktiva yang diterima. Contoh yang pertama yaitu atas dasar nilai wajar aktiva. Pada tanggal 1 Agustus 2018, PT Merdeka mengeluarkan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal per lembarnya Rp5.000, ditukar dengan gedung. Harga pasar gedung sebesar Rp60 juta. Jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Agustus 2018, gedung pada agio saham biasa dan modal saham biasa. Gedung sebesar 60 juta, agio saham biasa sebesar 10 juta, modal saham biasa sebesar 50 juta. Gedung mendapatkan 60 juta dari contoh soal, yaitu harga pasar gedung sebesar 60 juta. Modal saham biasa mendapatkan 50 juta dari 10.000 lembar dikalikan 5.000. Sedangkan agio saham biasa mendapatkan 10 juta, yaitu dari pengurangan gedung dan modal saham biasa. Contoh yang kedua, yaitu atas dasar harga pasar saham. Pada tanggal 1 Agustus 2018, PT Merdeka mengeluarkan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal per lembarnya Rp5.000, ditukar dengan gedung. Harga pasar saham biasa per lembarnya Rp5.500. Jurnalnya pada tanggal 1 Agustus 2018, gedung pada agio saham biasa dan modal saham biasa. Gedung sebesar 55 juta diperoleh dari 10.000 dikalikan 5.500. Sedangkan agio saham biasa mendapatkan 5 juta. Hasil dari pengurangan antara gedung dan modal saham biasa. Modal saham biasanya yaitu 50 juta diperoleh dari 10.000 lembar dikalikan 5.000. Selanjutnya, treasury stock. Treasury stock adalah saham perusahaan yang dibeli kembali dari peredaran untuk sementara waktu. Pembelian kembali saham mungkin karena beberapa alasan sebagai berikut, yaitu untuk menaikkan harga saham,
untuk dibagikan sebagai dividen, untuk ditukarkan dengan surat berharga lain, dan sebagainya. Berikut pencatatan treasury stock. Pada tanggal 1 Juli 2017, PT Merdeka mengeluarkan saham biasa 10.000 lembar dengan nilai nominal per lembarnya Rp5.000. Saham terjual pada nilai per lembar Rp5.500. Jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Juli 2017, terdapat kas pada agio saham biasa dan modal saham biasa. Kas sebesar 55 juta diperoleh dari 10.000 lembar dikalikan 5.500. Sedangkan agio saham biasa memperoleh 5 juta yaitu berasal dari pengurangan antara modal saham biasa dan kas. Modal saham biasa sebesar 50 juta diperoleh dari 10.000 lembar dikalikan 5.000. Pada tanggal 1 Januari 2018, PT Merdeka membeli kembali 2.000 lembar saham dengan harga per lembarnya Rp6.000. Jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2018, modal saham biasa sebesar 10 juta, agio saham biasa sebesar 1 juta, diperoleh dari 2.000 per 10.000 dikalikan 5 juta. Laba ditahan sebesar 1 juta. Kreditnya kas yaitu sebesar 12 juta, diperoleh dari 2.000 lembar dikalikan 6.000. Pada tanggal 31 Desember 2018, misalnya laba rugi pada tahun 2018 sebesar 20 juta. Jurnal penutupnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2018, laba rugi pada laba ditahan sebesar 20 juta. Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2018, PT Merdeka menjual kembali 2.000 lembar saham tersebut dengan harga per lembarnya Rp7.000. Jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Juli 2018, terdapat kas pada agio saham biasa dan modal saham biasa. Kas sebesar 14 juta diperoleh dari 2.000 lembar dikalikan 7.000. Sedangkan agio saham biasa memperoleh 4 juta diperoleh dari pengurangan antara modal saham biasa dikurangi dengan kas. Modal saham biasa mendapatkan 10 juta. Selanjutnya posisi ekuitas dalam neraca. Perubahan nilai nominal saham ekuitas yaitu modal saham biasa sebesar 50 juta didapatkan dari 10.000 lembar dikalikan 5.000. Agio saham biasa mendapatkan 8 juta. 8 juta diperoleh dari penjumlahan pada tanggal 1 Juli 2017. Ada agio saham biasa sebesar 5 juta dikredit. Dan pada tanggal 1 Juli 2018, agio saham biasa dikredit sebesar 4 juta. Dijumlahkan antara 5 juta dan 4 juta mendapatkan 9 juta. Lalu dikurangi agio saham biasa. Jurnal pada tanggal 1 Januari 2018, agio saham didebit sebesar 1 juta. Jadi 9 juta dikurangi 1 juta. Kenapa? Karena 9 juta itu berada di kredit, sedangkan agio saham biasa pada tanggal 1 Januari berada di debit. Jadi 9 juta dikurangi 1 juta, ketemunya 8 juta. Selanjutnya laba ditahan sebesar 19 juta. 19 juta diperoleh dari pada tanggal 31 Desember terdapat 20 juta di kredit. Nah, pada tanggal 1 Januari 2018 di debit 1 juta. Jadi dikurangin antara kredit dan debit mendapatkan 19 juta, yaitu pengurangan antara 20 juta dikurangi dengan 1 juta. Jadi total ekuitas antara modal saham biasa, agio saham biasa, laba ditahan yaitu sebesar 77 juta. Jika saham lama ditukar dengan saham baru, nilai nominalnya yaitu 7.500 per lembar, maka jumlahnya yaitu modal saham biasa sebesar 50 juta didapatkan dari 10.000 lembar dikalikan 5.000. Agio saham biasa mendapatkan 8 juta, laba ditahan mendapatkan 17 juta, kreditnya modal saham biasa sebesar 75 juta. Sekian penjelasan dari saya mengenai modal saham. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.